Ya. Hai. Yoi. Pokat. Yoi. Ayo kita pertunjukan. Hah? Kita show ini banyak penonton. Mana? Ini banyak di rumah penontonnya. Oh ya? Iya dong. Ini Enzel namanya. Enzel. Baik, saudara, senang sekali saya Bambang Kalitus kembali menjumpai Anda dalam program Sapa Redaksi On Location. Nah, pada kesempatan kali ini saya mengunjungi Gianyar tapi naik ke atas ya. Tegalalang naik dikit. Tepatnya di Desa Taleput. Nah, saudara, mengapa? Karena saya bangga sekali karena ada anak Bali, anak Gianyar. Ya, dia kiprahnya sudah sampai ke nasional di Jakarta. Nah, uniknya dia ini adalah boleh dikatakan mencoba mengembangkan dan berperan dalam seni fan. Nah, seperti apa nanti seni fan, seperti apa bentuknya, kayak apa, kita nanti akan ngobrol-ngobrol, bincang-bincang gitu ya. Ventriloquist ya. 5D Andrianata. Oke. Andrianata. Oke, baik. Kayaknya kita Oh ya, ada ini. ada teman-temannya dia ini. Oh, ada. Mari kita lihat. Oke, yuk balik. Yuk, mari yuk, silakan. Nah, ini dia. Kita lihat teman-temannya ini boneka. Oh, gitu ya. Wadah. Oke. Oke, silakan. Kita di sini ya. Siap, Pak. Baik. Oke lah, nyantai ini. Halo. Ensel. Waduh, kenalan Sel. Kenalan. Kenalan lagi. Mana? Wih. Ensel. Ini dia teman-temannya semuanya. Siap, duduk sini ya. Sorry. Ini dia. Baik, saudara, saya sampaikan di depan tadi, jadi saya kenalkan kembali akrabnya Made Adrian Nata. Jadi biasa dipanggil Bli Made atau Made Adri. Ya. Adrian. Om Swastiastu. Jadi sehat selalu nggih? Sehat. Luar biasa ini. Jadi memang kalau Anda perhatikan tadi di video yang kita sampaikan splash di depan, jadi memang inilah salah satu putra daerah asli Bali, tepatnya Gianyar nih. Gianyar di Taleput. Jadi Made ini kemarin memang cukup dikenal pada saat apalagi waktu ada pencarian ajang bakat gitu ya. Wah, di situ dia tampil membawakan salah satu seni yang mungkin memang belum banyak orang yang paham, belum banyak orang yang tahu sebetulnya seni apa ini. Nah, materialnya yang sangat identik itu adalah ada boneka, tetapi boneka yang bisa bersuara. Nah, nanti seperti apa? Nah, kita kebetulan sudah langsung ketemu dengan Made, kita akan berbicara tentang itu. Gitu nggih, gimana nggih? Di Made, kalau sebelum kita berbicara tentang ini, sebetulnya seni apa sih? Kalau tadi kan ada boneka, kemudian mata bisa bergerak, mulut bisa bergerak, terus ada suaranya gitu kan. Mungkin kita buka dulu biar masyarakat lebih paham lagi ini termasuk seni apa gitu. Silakan Made. Halo. Pemirsa Sapa Redaksi On Location, saya Made Adrianata. Namanya adalah seni ventriloquist. Seni ini berasal dari dua kata sebenarnya, ventri dan loqui, bahasa Latin. Ventri kan perut dan loqui itu bersuara gitu. Kalau di Inggrisnya, deskripsinya itu seni the art of throwing voice gitu, seni melempar suara sebenarnya. Kemudian karena melempar suara itu bentuk suaranya muncul dari objek-objek lain gitu. Makanya ada yang dari boneka. Kalau di luar itu bisa dari beraneka ragam, Mas.
Bisa Oh. dari kotak keluar suara, batu Oh, gitu. keluar suara gitu. Oh, tidak harus boneka bentuknya. Ya, Cuma baik. perkembangannya Oke. karena biar ada interaksi dialog, kebanyakan dengan boneka. Gitu. Visualnya lebih menarik. Ya, visualnya lebih. Tapi sebetulnya intinya adalah dari apa? Suara. Suara intinya sebenarnya adalah bagaimana bersuara tanpa menggerakkan bibir. Bersuara tanpa menggerakkan Iya. bibir. Jadi tekniknya adalah bersuara tanpa menggerakkan bibir sehingga ilusinya boneka yang berbicara terlihat seperti dia yang mengeluarkan suara Diri, langsung. Gitu. seperti dia hidup beneran. Iya. Ya. Oh, itu ada tekniknya berarti ya? Ada tekniknya itu. Makanya di Indonesia tuh deskripsinya jadi seni berbicara tanpa menggerakkan bibir. Gitu. Iya, iya, iya. Kalau kita ingat dulu itu kan ada apa itu boneka Susan. Iya, Betul iya, ya. Terus ada satu lagi boneka apa yang kalau nggak salah Boneka Tongki. Tongki ya Iya. itu ya. Jadi seperti itu sebetulnya ya. Mas Gatot Sunyoto itu beliau dikenal sebagai memang pelopornya lah, salah satu pelopor seni ventriloquis di Indonesia gitu. Bagaimana bentuk seni di mana memainkan boneka tapi ada ilusinya sendiri gitu, bonekanya bisa terlihat hidup gitu. Baik. Mungkin sedikit contoh teknik kita mengeluarkan suara tapi tanpa menggerakkan bibir itu seperti apa sih, Made, kalau boleh tahu? Sebenarnya kan terinspirasinya dari seni wayang. Dulu seni wayang tradisional Bali kan memang perbedaannya jelas, wayangnya jadi star bintangnya gitu, dalangnya sedangkan ngumpet Di belakang. ya. Pada saat seni ventriloquis ini sebuah seni di mana dalangnya bisa muncul di saat yang bersamaan dia menjadi wayang, makanya itu tadi seni tanpa menggerakkan bibir. Oh, halo guys, selamat datang di redaksi on the Location? location, sorry. Iya. On the location. Jadi latihannya adalah bagaimana tiap kali ngomong tuh bibirnya nggak bergerak gitu. Ah. Misalnya kita coba ya. Iya, boleh. Ah. Ini teman saya, dia sebenarnya udah meninggal, jadi Oh gitu. Oh no. Hai. Halo. Jadi ditambah dengan boneka tadi, makanya ada distraksi jadinya. Distraksi. Sehingga ketika kita berbicara, fokusnya akan ke boneka. Ke boneka. Makanya lebih prefer untuk seni pertunjukannya dengan dialog antar boneka. Gitu. Oh, jadi memang basic awal memang kita harus mempelajari teknik bersuara tadi ya, Iya. Made ya, di Made ya. Bicara tanpa menggerakkan bibir. Jadi ada teknik-teknik tertentu yang itu harus dipelajari. Iya. Ya, jadi ada tahap-tahapannya. Kemudian sudah itu belum lagi kita harus punya teknik juga. Nah, Ya, karena, gimana nih cerita? saat yang bersamaan menjadi aktor dan saat bersamaan menjadi dalangnya ini ada dua dua fokus yang terbelah gitu. Makanya itu juga yang membuat saya tertarik untuk mendalami dan belajar seni ini. Gitu. Baik, jadi tantangannya tidak cuma sekedar bersuara tapi juga bisa menggerakkan. Terus ketiga mungkin interaksi, kalau saya lihat ya interaksi iya. ini yang menghidupkan pertunjukan kita gitu Iya. ya, Made ya. Makanya ada 3 buah seni yang digabung dalam seni ventriloquis ini. Yang pertama tentu seni puppetry, seni pedalangan, memainkan boneka. Yang kedua ada seni sulapnya. Di Indonesia ini zaman dulu itu dikenal dengan nama seni sulap suara. Sulap Pak suara. Marijun di zaman dulu itu mengatakan bahwa ventriloquis itu sebenarnya seni sulap suara karena ada ilusinya di situ, ilusi bonekanya hidup sendiri. Yang ketiga adalah seni teater, aksi-reaksi dialog itu. Iya. Karena ya dalangnya menjadi aktor di saat yang bersamaan gitu. Jadi Oke. Saya pengen mencoba. Jadi kalau kita balik ke mana ya, boleh dikatakan ide awalnya ya, kemudian dari tertarik, kemudian ada ide bermula dari mana sih Made kok akhirnya aku sangat tertarik dengan art fan ini gitu kan, gimana nih? Ceritanya gimana nih kalau kita flashback? ya karena di Artput ini kan memang mayoritas seni ya, seniman gitu. Jadi ada yang seni gamelan, seni tari, seni pedalangan juga. Saya juga sejak kecil sudah ikut seni pertunjukan, ikut tari sejak kecil, Mas. Jadi suka seni wayang, sampai larut malam nonton wayang gitu seringnya setiap hari. Saya sangat tertarik gimana seorang dalang itu dia mempunyai kendali penuh untuk semua karakter yang bisa dia mainkan gitu. Nah dari situ kemudian Denpasar belajar seni teater modern, seni pantomime,
kabaret dan sebagainya. Di situ makin banyak sudut pandang lagi tentang seni puppet teater ini. Makin tertarik, saya melanjutkan ke Jakarta untuk mencari sudut pandang baru lagi dari seni teater, khususnya seni puppet ya, seni puppet teater. Di Jakarta makin banyak lagi kan, ada teman-teman dari Sunda bawa wayang goleknya, dari Jawa wayang khas Jawanya itu udah banyak berbeda. Ditambah lagi dengan pelajaran-pelajaran teater luar gitu. Jadi seni vaudeville, seni sirkus, seni balet, kemudian ketemulah dengan seni puppet teater Jepang waktu itu namanya bunraku. Seni bunraku itu seni pertunjukan puppet Jepang. Dalangnya kelihatan, cuman dialognya minim dialog gitu. Fokusnya ada di gerak gitu. Fokusnya ada di gerak dan fleksibel gerakannya. Dia bisa loncat, bisa segala macam. Tapi bentuknya puppet. Bukan pakem wayang seperti umumnya gitu ya. Jadi sudah ada. Sebenarnya wayangnya mirip wayang golek, tapi cara menggerakkannya berbeda. Makanya saya tertarik sekali di situ. Menjelajah lagi, ketemulah ada seni yang kalau misalnya wayang biasa kan dalang yang menggerakkan bonekanya. Betul. Nah ini kebalikan nih, bonekanya bisa mengatur si dalangnya karena ada dialog di situ. Makanya saya tertarik di situ. Ketemu ventriloquist, langsung mulai belajar. Waktu itu memang belajarnya awalnya dari wayang golek. Jadi saya karena sulit mencari boneka ini kan belum sulit ditemui di Indonesia gitu. Saya belajar wayang golek waktu itu. Tapi tekniknya ventriloquist, tekniknya berbicara tanpa menggerakkan bibir. Baik. Jadi akhirnya sekolah atau bagaimana? Ceritanya bagaimana? Sekolahnya basicnya seni pertunjukan. Basicnya seni pertunjukan. Basicnya seni pertunjukan sekolahnya. Untuk menjurus ke ventriloquist itu saya mencari ilmu-ilmu dari beragam literasi kita menambah sendiri, di collab sendiri, dicoba sendiri, tentu dengan sudut pandang saya gitu, sehingga ventriloquistnya jadinya ventriloquist gaya saya gitu, karena formalnya nggak ada gitu, jadi fokusnya di situ. Baik, waduh, luar biasa ya. Jadi memang sebetulnya memang tidak lepas dari budaya leluhur kita lah. Ada wayang, Bali sangat kental dengan wayang, itu yang menginspirasi. Akhirnya kan mungkin ada jiwa mudanya, ada teknologi atau ada pengetahuan yang baru, akhirnya collab nih. Mencoba membuat terobosan-terobosan, inovasi-inovasi lah boleh dikatakan. Akhirnya ketemu nih, seperti ini kembangkan. Luar biasa. Nah kan tadi dikatakan Blimade kan sulit nih nyari bonekanya, ini segala macam yang sesuai dengan karakter yang diinginkan. Nah kalau Blimade sendiri menghadapi tantangan itu seperti apa? Apa yang dilakukan? Ya karena kesulitan itu kan tentu jadi kreativitas makin tinggi, dan jadi sempat ketemu teman di Surabaya, ada dia aslinya bikin cosplay gitu, coba untuk bikin bisa, termasuk saya menghubungi teman-teman ventriloquist di luar karena kan kita lewat media sosial ya, jadi mulai ketemulah paling dekat ya di Thailand, ada di Filipina gitu. Jadi bertukar interaksi, tekniknya seperti ini, ini bahannya seperti ini gitu. Masalah karakter tadi, tentu saya sebagai orang Bali, ada budaya khas Bali itu memang sudah di jiwa, melekat gitu, melekat, gitu. Jadinya makanya karakter dibuat pun, misalnya ini yang baju merah, ya itu terinspirasi dari wayang Delem di Bali, salah satu karakter Punakawan di Bali yang rambutnya di ini ya. Kalau divisualkan bentuk boneka itu gimana ya, makanya saya coba untuk rancang sketsanya, kemudian jadi ini kan agak berbeda ya. Ini dengan ini memang inovasi-inovasi temuan di Blimade atau gimana bentuk awal? Memang ada jenis dua tipe boneka. Misalnya sebut figur, kalau ini figur, baik. Ada yang soft seperti ini, yang hard figure ini seperti ini. Yang soft figure itu cenderung mukanya ekspresinya satu ekspresi gitu, tapi dia bisa gerak di tangan. Seperti wayang beneran ya. Bisa dimainkan di tangannya. Baik. Kalau hard figure ini, tangannya stay, tapi ekspresi mukanya gitu, ekspresi mukanya yang bisa diolah gitu. Ini mulutnya juga bisa gerak?
Ya, semua Sudah bisa bergerak. bentuknya. Hanya matanya tidak ya. Ya, matanya stay gitu. Oh, Ya. ini kalau ini matanya bisa bergerak, Iya. mulutnya bisa bergerak, lebih ekspresif. Ekspresif ya. Oh, baik. Nah, Blimade sendiri pada waktu kan mungkin sudah menemukan, oh saya kan macam-macam tadi pilihannya banyak kan. Kalau kita kemarin referensi itu ada Susan, boneka perempuan dengan kecentilannya gitu kan. Kalau siapa yang Tompel itu Tompi ya, Ya. itu dengan hal gitu. Nah kalau Blimade sendiri menemukan karakter apa yang menjadi ciri khas dari Blimade? Atau masih merangkak nih Masih mencari karena kan gimana? selalu mencari pikiran baru gitu, mencari hal-hal baru yang Ya. cocok gitu. Sebenarnya di awalnya karena banyak sekali sumber seni ventriloquist, melihat juga di Indonesia cenderung ventriloquist itu jadi slice of dongeng gitu, jadi bagian dari dongeng. Bonekanya kan cenderung yang lucu, yang karakter anak-anak gitu, makanya saya terpikir gimana kalau bikin bentuk-bentuk hantu-hantu dan segala macam, kuntilanak, pocong dan segala macam. Gitu ya. Itu inspirasinya untuk kesana gitu. Tapi selebih dari itu saya juga bikin bagaimana kalau ilusinya tidak hanya pada suara tapi pada bentuk pergerakan juga. Ada namanya natih, boneka naga putih. Naga Jadi putih. bentuknya nggak hanya boneka yang lepas dari si dalangnya. Kalau gini kan masih bisa lepas dari. Natih itu bentuk boneka yang menyatu dengan cara penggunaannya menyatu dengan si pemainnya gitu. Jadi ada bulu-bulu dan segala macamnya di situ. Itu sebenarnya pengembangan dari seni ventriloquist dan masih baru gitu, karena saya mencoba untuk menggabungkan dari beberapa seni lain. Saya tertarik sekali dengan puppet theater, melihat mengeksplorasi observasi seni puppet theater, yang akhirnya mencoba untuk bagaimana kalau boneka itu bisa membentuk visualnya dibentuk ilusinya gitu, tidak hanya pada dialognya. Jadi ada teknik-teknik tersendiri lah sehingga bonekanya itu menyatu dengan si pemainnya. Oh baik, jadi memang apa ya, terobosan ya, inovasi, ya, pengennya tuh seperti itu akhirnya nanti. Jadi pertunjukannya tuh utuh, visual yang disampaikan kepada penonton atau masyarakat itu tidak cuma sekedar dalang dan wayangnya boneka, tetapi juga secara keseluruhan. Oke, baik. Nah kalau kita bicara tentang sebetulnya perkembangan untuk di Indonesia sendiri untuk seni ventriloquist ini itu seperti apa sih kalau Blimade melihat? Apakah memang peluangnya cukup besar, kemudian atau memang ini harus kita lebih banyak lagi menggalakkan supaya masyarakat lebih paham dan bisa diterima? Ini kayak gimana? Mungkin sekarang masih banyak yang menyatukan seni ventriloquist dengan seni dongeng anak-anak gitu misalnya, karena medianya sama dengan boneka, teman dengan dialog dengan boneka gitu. Tapi sebenarnya itu dua hal yang berbeda. Seni ventriloquist ada teknik-teknik yang berbeda dengan seni dongeng gitu. Semoga seni ventriloquist tentunya bisa diterima lebih banyak teman-teman pecinta seni, umumnya seni pertunjukan di Indonesia gitu, sebagai sebuah seni yang baru, yang inovatif dengan teknik-teknik yang bisa menghibur masyarakat Indonesia gitu. Sekarang di Indonesia sudah ada 2 komunitas seni ventriloquist di Jakarta, utamanya masih Jakarta sih. Di daerah-daerah mungkin masih ada 1-2 gitu. Semoga seni ini bisa berkembang luas di masyarakat Indonesia, karena di Amerika sendiri 3 kali ajang pencarian bakat dunia itu ventriloquist menang. Yang menang. Jadi bentuk seninya memang sudah dikenal sebegitu luas gitu. Makanya inovasinya akan berjalan terus gitu.
Iya. Mungkin harapannya lebih banyak orang yang kenal, sehingga lebih banyak orang yang suka, sehingga lebih banyak orang yang melakoni, sehingga lebih banyak lagi penggiat seni ventriloquist, dan seni ini bisa lebih jadi hiburan masyarakat, lebih suka hiburan masyarakat. Jadi kalau misalnya kita basic ke ibu kota lah ya, Jakarta dan sekitarnya, sebetulnya penerimaan dari pasarnya sendiri, tanda kutip pencinta seni ini sebetulnya gimana Pak? Misalnya ada show-show segala macam itu seperti apa sih? Oh ya, di Jakarta. Apalagi tambah kemarin kan ada pencarian bakat itu, apakah itu mengangkat juga dok? Gimana Lima deh pengalamannya kan lama. Kalau di Jakarta sendiri sudah ventriloquist itu menjadi sebuah seni hiburan yang dicari lah mungkin. Kalau tidak hanya untuk anak-anak, tidak hanya hari ulang tahun anak-anak, tapi juga acara korporat juga ada ventriloquist yang cari untuk perusahaan dan segala macam, untuk ulang tahun suatu kampus kemarin, kampus-kampus pembicara juga dengan seni ventriloquist, motivator ventriloquist ada di Jakarta gitu. Jadi seni ventriloquist sudah mulai ada tempat ya. Ada tempatnya. Sudah masuk di perhatian ya. Setidaknya jadi sebuah pilihan lah di antara banyak sekali bidang kesenian. Betul. Karena kalau di luar di Amerika, di luar Amerika itu ventriloquist itu cenderung setipe dengan seni stand up comedy, karena yang diutamakan kan dialog dan monolog itu tadi. Monolog dan bagaimana menulis materinya gitu, sehingga bagaimana bentuk stand up comedy tapi inovasinya dengan boneka gitu. Jeff Dunham itu seorang seniman ventriloquist di Amerika, dia sudah bisa bikin seni ventriloquist yang ditonton di stadion itu yang sudah ya, kalau kita melihat juga, jadi sebetulnya banyak hal yang bisa disampaikan melalui ventriloquist ini ya, boneka ini kan. Jadi tidak sekedar cuma dongeng, cerita rakyat, tetapi kadang-kadang kritik sosial pun bisa dilewati. Makanya itu peluangnya sangat besar sekali Mas ventriloquist ini. Bagaimana walaupun boneka karena mungkin boneka itu terlalu image-nya jadi kanak-kanak ya. Makanya namanya figur dikatakan sebagai figur. Bisa kemana saja, sosial, politik dan segala macam. Saya mencoba untuk ke arah sana gitu. Saya bikin bineka boneka kemarin di Jakarta, juga sebuah pertunjukan ventriloquist komedi yang mengangkat isu sosial politik waktu itu di Komika Comedy Club di Jakarta Selatan. Juga di media sosial juga saya aktif untuk menyuarakan seni ventriloquist, menampilkan seni ventriloquist. Cukup menarik lah ya. Jadi memang bahkan kiblatnya selalu di Amerika lah, boleh katakan. Ya, karena perkembangan paling besarnya di sana ya, mau nggak mau ya. Jadi memang kritik sosial bisa, bahkan ada yang berani pemimpin-pemimpin negara tuh kalau kita lihat ya mereka menyampaikan itu, tapi dengan tadi ada komedinya, lebih santai. Baik. Nah, kalau pertanyaannya Blimade, apakah semua orang bisa melakukan ini atau memang ada hal tertentu, atau sebetulnya bagaimana sih? Apakah sebetulnya gampang atau mudah? Ya, gimana? Ya karena ventriloquist ini adalah sebuah seni ya, seni itu ada ilmunya, artinya ada struktur yang bisa dipelajari sehingga semua orang tentu saja bisa melakukannya gitu. Mungkin dengan latihan rutin, dengan membaca-baca literatur dan sebagainya, semua orang bisa melakukan seni ventriloquist. Nah, harapannya lebih banyak lagi yang senang, tertarik untuk belajar seni ventriloquist sehingga peminatnya lebih banyak, pelakunya lebih banyak gitu kan. Ya. Saya itu tertarik. Terus gimana sih? Coba kita kasih contoh teknik yang paling gampang, yang paling sederhana ya, biar siapa tahu nih ada yang berminat atau. Mas, Babang mau boleh. Yang mana? Yang ini. Saudara, kita nyobain ya. Gimana nih? Boleh, wah. Ini masuk tangan ke situ. Ya, oke terus. Oke. Ya,
Oh, ini pakai jempol atau pakai apa? Oh, yang bawah pakai jempol. oh. Itu karakternya agak keras karena Ini lokal ya? ya Bali banget nih ya. Nah, jadi memang, oh, jadi ini kita yang menciptakan sih ya, ya belum ada ya. Kita menciptakan. coba Mas Bambang gimana suaranya kira-kira? Aduh. Halo, apa kabar saudara semua? Kalau ini karakter kakek-kakek. Oh, mantap ya. Bisa hidup ya. Oh iya. Oh. Namanya siapa? Aku Popoy. Oh, gitu ya. Jadi kalau pengalaman dari Made sendiri, berapa lama Made untuk kita akhirnya luwes ya? Oh, dari suara itu ya. Ini kan beda-beda ya suaranya. Beda-beda, setiap suara itu beda-beda. Karakternya beda-beda sesuai dengan karakter ya. Iya. Tapi kalau basicnya, dasarnya itu berapa lama sih pengalamannya? Walau gampangnya seperti apa? Mungkin jika ditekuni 3 bulan sebenarnya bisa. Oh, Jadi setiap hari kan karena Latihan? ventriloquist ini sebenarnya tanpa boneka pun kita bisa latihan. Misalnya, Oke. halo hai semuanya. Misalnya tanpa menggerakkan bibir gitu. Oke. Sehingga ketika ada boneka, memang harus latihannya ya bertahap ya. Mulai dari bagaimana berbicara tanpa menggerakkan bibir tadi, kemudian bagaimana pergerakan boneka, kemudian bagaimana menulis dialognya, kemudian baru bagaimana menyatukan dialognya dengan boneka, kemudian aksi reaksinya dan segala macam. Itu yang bertahap. Tapi untuk basic dasarnya mungkin sebulan bisa untuk fokusnya di bagaimana teknik. Teknik bersuara dulu nih yang paling utama, menyelesaikan itu. Ya, karena kan mulut kita berbicara tentu udah instingnya kan buka mulut gitu. Bagaimana memisahkan insting tersebut sehingga bisa berbicara tapi refleksnya mulutnya tidak bergerak gitu. Iya. Penyesuaian refleks itu. Jadi ya, kemudian apabila sudah itu baru kita belajar teknik menggunakan puppet ini, figur ini. Ya. Setelah belajar bagaimana berbicara tanpa menggerakkan bibir itu, baru mulai mencoba untuk bawa bonekanya, kemudian menentukan karakternya. Ini kalau orang tua seperti apa, kalau anak muda seperti ini mungkin bicaranya lebih energik dan segala macam. Kalau burung seperti apa, kalau ini misalnya anak SD itu seperti apa gitu. Oh, jadi ada riset juga dong ya. Jadi tentu harus pencarian karakternya. Pencarian karakternya. Lucu. Aduh, batuk ya. Saya batuk. Nah, itu udah bedanya seni ventriloquist dengan dongeng, Mas. Kalau dongeng kan bisa aja. Ini adalah ada seorang kakek yang datang tiba-tiba, dia kemudian berbicara, halo semuanya, saya adalah kakek, gitu misalnya. Tapi kalau ventriloquist sendiri itu ada perbedaan karakter nih. Bonekanya dihidupkan, tapi pemainnya juga tampil nih sekarang. Dalangnya juga tampil. Iya, jadi. Nah, jadi kalau misalnya kita mau show lah, mau tampil gitu kan. Jadi materi-materi itu bagaimana mempersiapkannya itu di Made? Itu biasanya cari topiknya dulu, itu apa yang akan diangkat, kemudian belajar seni tulisan komedi jadinya jokes writing juga gitu. Bagaimana pemasangan fungsi dan segala macam. Tentu dari karakter-karakter ini ya. Misalnya kakek ini dia seorang kakek-kakek yang sering diomelin istrinya, misalnya gitu. Misalnya anak muda nih Galang nih yang mahasiswa tapi dia jarang ke kampus. Gitu. Itu risetnya di situ sih. Jadi pendalaman karakternya di situ sehingga baru bisa nulis materinya gitu. Tetap ada writing ya, ada menulis materi, kemudian. Itu bentuk dari
seni teaternya itu sendiri sih, sehingga kan sama seperti monolog jadinya ya, tapi ditulis segala macam topiknya, sehingga pas tampil itu memang dikonsep gitu, tidak improvisasi. Ada perbedaan cara menggunakan dengan yang hard? Ada. Kalau ini si siapa tadi namanya ini? Enzo. Nah, coba diberitahu. Oke, kakek. Ini kamu tetap di sini ya? Oke. Nah, kamu di sini aja nanti sama saya tuh gitu lama bisa ya. Oke. Ini agak berbeda ya? Iya. Cara mainannya juga berbeda. Kalau ini kan sering disebut sebagai boneka cablak kalau di Indonesia. Jadi cara memainkannya ada hanya seperti boneka ilmu di iya. gitu. Kalau ini namanya hard figure ini cara menggunakannya ini sebenarnya cara menggunakan wayang golek biasanya pakai stick gitu. Di dalamnya ada stick yang kemudian dikontrol gitu. Ini sehingga bisa ekspresi segala macam. Lalu matanya juga bisa bergerak. Ya. Benar gitu. Baik. Sudah ada berapa karakter di Made yang dibuat nih? Wah, ada banyak. Ada kemarin saya menciptakan sebuah pertunjukan. Itu sebenarnya untuk akademisi untuk ujian saya. Itu pertunjukan namanya Animare. Nah, seni ventriloquist itu kan sama dengan seni dalang, kan sebenarnya adalah tentang menghidupkan. Wis lama-lama udah jago. Udah beneran hidup dia noleh-noleh. Menghidupkan yang seni tentang menghidupkan gitu. Benda mati lah dihidupkan. Di zaman dulu seni ventriloquist itu bahkan digunakan untuk dukun-dukun. Bagaimana orang mati itu ada dukun yang datang, misalnya Mas Bambang punya saudara yang sudah meninggal, ada dukun datang, dia bawa boneka, saya bisa menghidupkan arwah tersebut menggunakan teknik ventriloquist. Reputasinya masih negatif lah zaman dulu, sampai akhirnya jadi seni hiburan gitu. Menghidupkan itu adalah benang merah dari kesenian ini gitu. Tentang menghidupkan bahasa Latin itu kan animare. Makanya saya bikin pertunjukan animare sebagai dasar dari seni ini. Itu saya membuat 20-25 boneka baru. Figur baru. Figur dengan beragam karakter dan beragam media bentuk, beragam teknik gitu. Baik. Itu tampil barengan? Tampil di satu show. Iya. Bentuknya adalah animare. Sebenarnya ketika lihat keseluruhannya adalah sebuah pertunjukan teater sebenarnya. Teater boneka, tapi di dalamnya ventriloquist ada, seni puppet teater ada gitu. Ya, itu sebagai sebuah bentuk riset saya, bagaimana memvisualkan dari observasi saya terkait dengan seni puppet teater, seni wayang Bali, seni wayang golek, seni bunraku di Jepang, seni ventriloquist, puppet objektif gitu. Segala macam puppet itu saya coba untuk rangkum jadi sebuah pertunjukan animare itu tadi. Baik. Itu apa? Boleh dikatakan impian di Made, aku pengennya minimal seperti itu gitu? Iya, itu impian sekali karena sangat tertarik. Jadi dari kecil sudah nonton wayang, kemudian dapat sudut pandang baru terus sampai akhirnya gimana kalau ini semua deh. Kan waktu itu disuruh milih mau bentuknya seperti apa nih gitu. Saya suka ventriloquist, tapi saya suka juga dalang, saya suka juga seni puppet, saya suka juga bunraku. Gimana kalau ini gabung jadi satu ya? Jadi animare. Tapi itu pun masih on progress ya. Maksudnya dalam pertunjukannya masih belum 100% semuanya yang saya inginkan untuk terwujud gitu. Jadi mungkin nextnya akan ditampilkan lagi, diperbaiki lagi, revisi lagi untuk jadi sebuah pertunjukan yang oke lah gitu dari semua ini. Baik. Kalau bicara dengan tantangan, sebenarnya tantangannya apa sih di Made? Tantangan supaya ini
bisa berkembang, maju ke depan. Sebetulnya adakah ininya sekali? Itu dia jadi Ikut Juli. Jadi malu gitu ya. Enggak lebih apa? Tantangannya apa kalau gitu? tantangannya Lebih ke apa sih sebetulnya yang paling berat? di Indonesia yang paling berat adalah bonekanya memang figurnya sendiri memang masih sulit ditemukan gitu. Oke. Jadi banyak teman-teman yang pengen coba untuk berlatih, mencoba untuk belajar seni ini, tapi memang bonekanya memang sangat masih jarang ditemui lah di Indonesia. Jadi maksudnya dia harus buat sendiri, maksud jarang ditemu ini atau sulit mencari karakter yang sesuai dengan karakter? Jarang ditemui, dan kalaupun ketemu jarang dapat karakter yang oke dengan dirinya gitu. Makanya saya sering banget bikin coba baru, bikin beda-beda gitu, karena kadang ini kayaknya karakternya, misalnya Galang ini kan dia energik lah karakternya, saya bikin energik, tapi ketika saya perform 10 menit dengan sampai deh 10 menit dengan makanya saya coba rancang kakek ini bisa sih 10 menit, 15 menit, 20 menit oke tampil dengan kakek, tapi ya jadinya materinya ya tentang kakek-kakek gitu. Saya tidak bisa membawakan keresahan, mungkin ada kesulitan untuk membawakan materi anak muda dengan kakek gitu. Makanya bagaimana mengcombine itu sebenarnya tantangannya, mencari karakter yang cocok, dan jadi bonekanya kan belum tentu jadi karakternya mas. Misalnya bonekanya udah terbentuk seperti ini, untuk membangun karakternya perlu menghidupkannya dia ini yang PR. Animarenya itu memang perlu waktu gitu. Jadi itu yang lebih penting, itu lebih memakan waktu sih. Iya. Waduh, jadi memang ya namanya juga seni ya, ilmu ya. Jadi memang harus dipelajari, harus mencoba kolaborasi, try error aja sampai menemukan mana yang pas gitu ya. Gitu ya gimana ya? Ini dalam rangka proses menuju itu. Menuju itu masih nyari mana yang paling pas. Mencari terus. Baik. Nah, kalau kita kemudian dengan industri tadi dikatakan kalau di ibu kota, di Jakarta sudah mulai lah ya, orang mulai melirik, memberikan apresiasi lah dengan diundang tampil. Ya. Kemudian ada keinginan kita mau go keluar atau berkolaborasi. Tadi ada kawan di Thailand, ada kawan di mana Jepang, itu gimana? Tentu sangat ingin sih, sangat ingin agar seni ventriloquist ini bisa lebih luas lagi, bisa terbangnya lebih jauh lagi gitu. Apalagi kita Indonesia kan punya banyak sekali seni puppet teater, bagaimana mungkin mengcombine itu, kolaborasi itu sehingga jadi sebuah sajian seni pertunjukan baru gitu. Tentu sangat ingin sekali sih, apalagi dengan basic kita kan banyak sekali ya. Seni wayang golek aja sangat luar biasa. Saya belajar pergerakan wayang golek untuk menggerakkan ini gitu. Karena pergerakan seni wayang golek itu, wayang golek pada tangan terutama ya, puting kan namanya, bagaimana tangannya bergerak, itu luar biasa, sangat kaya akan ilmunya. Bahkan silatnya itu ada di wayang golek itu sangat hidup gitu. Saya mengamati itu, ada teman di Sumedang, Erik, saya belajar dengan beliau bagaimana pengkarakterisasian dari karakter wayang golek itu sendiri gitu. Saya suka, makanya saya buat ini dengan stick tangan ini untuk membawa teknik itu ke ventriloquist gitu. Jadi saya tuh kadang-kadang berpikir begini, waduh, figur ventriloquistnya main, kemudian diiringi oleh musik gamelan Bali, tapi yang kontemporer, tambah lighting lagi. Jadi apa boleh katakan, kalau kita pernah dengar itu kan ada wayang, tapi wayang
wayang yang di luar dari pakem tuh. Jadi dia ya ini saja, tetapi itu justru malah diterima oleh anak-anak muda sekarang gitu kan, karakter-karakter gitu ya. Inovasi itu memang harus dilakukan agar seni bisa terus relevan dengan zamannya, kan tentu inovasi-inovasi lighting segala macam. Sekarang musiknya juga saya punya teman dia bikin wayang dengan orkestra dan segala macam. Jadi itu dia, inovasi itu memang sangat penting untuk relevansi dengan zaman ini gitu. Ini bisa berkembang. Ini tidak hanya seni papat ya, seni tari. Betul. Jadi memang kolaborasi seni itu ya, jadi seni panggung itu melibatkan banyak seni kan. Dan mungkin ya seni fan ini bisa ikut terlibat di situ gitu ya, jadi bagian dari itu. Gitu. Baik, nah mungkin kalau ke depan kira-kira ya lagi-lagi nih Made, kita ngomong ke depan, bagaimana supaya masyarakat atau lebih ke anak muda kalau saya sih mungkin ya, supaya memang bisa bisa dijadiin profesi nggak sih ini Made, bisa memberikan penghidupan nggak sih kalau ke depan? Kalau belajar dari yang sudah sukses itu gimana itu? Kalau melihat di luar ya tentu sangat bisa ya, karena di Vegas ada satu pertunjukan sendiri tiap hari perform ventriloquist Vegas, di mana semuanya tiap malam ada konser musik, ada satu konser ventriloquist sendiri gitu. Jadi memang tentu bisa ya. Semoga kedepannya ya. Anak muda itu makanya saya bagaimana berupaya untuk menciptakan materi-materi yang relevan dengan anak muda gitu, walaupun figur gini dengan bentuk-bentuk lucu-lucu gini, tapi materinya dibuat sedemikian rupa untuk menuju ke generasi muda gitu. Jadi tidak hanya untuk anak-anak, tidak hanya menghibur anak-anak, beberapa kali pentas di audiens untuk dewasa, untuk remaja gitu. Saya sempat juga di ajang penghargaan, ajang nominasi gitu, tampil untuk menghibur undangan yang remaja dan dewasa gitu. Jadi saya sendiri mencoba untuk ke arah sana gitu. Mungkin teman-teman masih ada yang fokus di anak-anak, menghibur, tapi kita beda-beda tugas sehingga seni ventriloquist ini setidaknya makin banyak didengar aja sekarang gitu. Sehingga dari banyak didengar, semoga harapannya banyak disukai, banyak diminati dan banyak dilakoni. Manggung-manggung gitu ya. Waduh, kayaknya pegel juga loh ya lama-lama ya. Kita tempel balikin lagi aja, kita lanjut lagi. Ternyata pegel juga ya. Jadi memang tapi karena mungkin tidak tahu cara ininya ya, tekniknya. Tapi kalau sudah tahu tekniknya mungkin pegel juga sih. Pegel juga tetap ya, oke lah. Tapi saya kira ya menarik lah. Jadi salah satu seni bahkan dikatakan menjadi seni pertunjukan dengan menggunakan alat atau peraga, dengan bahasa kita figur ini ya. Akhirnya memang seorang, kalau dalangnya namanya apa sih? Kalau ini kan ventriloquist. Pertunjukannya pemainnya namanya ventriloquist. Pemainnya ventriloquist. Kalau literaturnya namanya ventriloquism. Baik. Nah, tapi gimana? Kadang lebih suka juga disebut dengan seni fan gitu aja. Seni fan saja. Baik. Jadi memang tadi kalau kita lihat sebetulnya siapapun selama dia punya minat dan bakat, dia bisa. Karena ini kuncinya di kata latih. Berlatih. Semua berlatih, teknik suara bisa dilatih, menggerakkan bisa dilatih. Kemudian tadi kan kalau persiapan kita untuk tampil atau show, jadi tidak cuma sekedar itu, tapi dia memang ada naskah ya. Jadi memang menarik ya. Mungkin sedikit lagi ya Made, kita pengen tahu sih, penasaran juga saya. Jadi kan tadi dikatakan bahwa akhirnya kan kita harus mampu menciptakan figur sendiri, mungkin dari imajinasi mana, menciptakan figur tertentu, kemudian dengan karakter tertentu, kemudian akhirnya kan tidak sampai di situ. Bahkan dia harus hidup tadi, animari tadi. Nah itu
prosesnya seperti apa sih Made? Berapa lama sebetulnya? Kalau boleh sharing-sharing deh menciptakan satu figur. Sebenarnya kalau saya diskusi dengan teman-teman itu ada dua tipe sebenarnya. Ada yang materinya dibikin dulu baru dia sketsa karakter. Ada yang karakter terlebih dahulu kemudian dia rancang materinya backgroundnya seperti apa. Kalau saya sendiri, saya cenderung menciptakan karakter terlebih dahulu. Baru dari karakter tersebut saya bedah untuk bagaimana materinya. Setelah bikin materi itu, baru dilatih dialognya segala macam. Kemudian mulai interaksi dengan bonekanya, karena seni ventriloquist ini bukan hanya sekedar lempar dialog, tapi ada act out-nya di situ, ada pergerakannya di situ ketika dia ngomong sesuatu, gerakannya bagaimana gitu. Dan lalu itu dilakukan berproses sehingga akhirnya bisa terlihatlah wujud interaksi. Nah, dari materinya, dari aksi-reaksi itu sehingga bisa terlihat bagaimana bentuk antar dialog dengan si pemainnya itu sendiri. Itu berapa lama sih biasanya? Akhirnya kan dia sampai hidup loh. Gimana? Itu berapa ya? Karena dilakukan beda-beda. Iya, dengan biasa sih. Maksudnya bangun tidur langsung coba sendiri, habis itu coba dengan mereka. Kebiasaan ya, sehingga bisa karena biasa gitu mungkin. Lagi-lagi memang kata dilatih itu ya. Iya. Jadi sudah dapat gambar karakter, kemudian dibuat figurnya, kemudian bersyukurnya saya karena saya sudah terbiasa dari kecil. Saya lahir di sini di Talepud ini. Kami punya wayang wong, Talepud, kami punya wayang kulit. Paman saya seorang dalang wayang kulit. Jadi sejak kecil saya sering main untuk melihat bagaimana dia menggerakkan wayang Hanoman itu bagaimana dia menghidupkan wayang Hanoman, bagaimana pergerakan Hanoman yang cepat, kemudian Walen misalnya yang lambat, misalnya adegan drama yang halus, Rahwana yang keras dan segala macamnya. Saya sangat amat tertarik untuk melihat itu gitu. Di Talepud kan bersama teman-teman saya di sini sering bareng-bareng lah berkarya, berkesenian bareng gitu. Sehingga dari basic itu yang kemudian mungkin mempercepat saya untuk belajar karakter gitu. Melihat karakter yang beraneka ragam sejak kecil. Ketika mencoba untuk seni ventriloquist ini, tanaman-tanaman itu dibuka kembali untuk mempercepat prosesnya gitu. Jadi sangat beruntung lah ya. Gitu. Lingkungan mensupport, mendukung. Nah, kemudian kalau boleh dikatakan ini kan juga nanti mungkin dari awal tadi sampai sekarang, kemudian sampai ke depan, mungkin nanti ada goal setting yang sudah dicapai Made. Ekosistem apa atau siapa yang kira-kira bisa atas dukungan atau support seperti apa sih Made? Kan beruntung sudah ada di lingkungan yang budayanya kuat sekali. Tentu bersyukur juga karena orang tua juga sangat mensupport ya. Materi-materi justru banyak keluar dari dialog dengan bapak saya, ngobrol dengan bapak saya, kemudian ada inspirasi dialog, ada inspirasi materi yang datang gitu, yang dikomedikan gitu. Karena bapak saya juga dia senang berkomedi gitu. Jadi memberi inspirasi. Juga. Kalau untuk kesenian ya karena dari kecil memang di sini ada keseraman gitu, jadi sekolah untuk belajar sosial, agama, seni gitu. Sejak kecil di Sanggar juga. Paman saya tadi Pak Pandi Madirajeng, dia seorang dalang. Sejak kecil saya ikut beliau udah pentas ke Ubud untuk pentas depan turis-turis gitu. Jadi pengalaman-pengalaman itu sih yang menunjang dari belajarnya seni ini gitu. Mungkin kedepannya seperti tadi bisa mengkolaborasi ke semua sehingga jadi pertunjukan yang lebih fresh lagi, lebih inovatif lagi. Luar biasa. Matur suksma, terima kasih banyak. Terima kasih Andrianata. Mudah-mudahan ini tadi ya, seni ini, art fan ini bisa berkembang, kemudian sukses terus untuk Andri ya, di Made ya, supaya ke depan nanti bisa membuat. Ya, kita tunggu nih karya-karyanya supaya bisa tidak cuman yang paling penting tuh ini adalah anak muda dari Bali, dari daerah
dengan situasi dan kondisi lingkungannya yang sangat beragam dengan budaya, terutama dengan seni-seni peran dalam bentuk wayang tadi. Ada musik juga, gamelan itu mengkolaborasi, memberikan dampak. Akhirnya BIMADE pengen sesuatu, ada inovasi yang baru. Nah ini mempengaruhi ke depan ya untuk perkembangan. Ya. Mudah-mudahan sukses untuk seni yang dipilih. Dan yang paling tidak saudara, seni ventriloquis ini lebih banyak dikenal oleh masyarakat. Fungsinya tidak cuma sekedar show atau hiburan, tetapi mungkin bisa menyampaikan juga pesan-pesan sosial, pesan-pesan hal yang ada masyarakat kepada banyak orang. Ini baik, demikian saudara sapa redaksi On Location kita untuk episode kali ini. Mudah-mudahan ini sedikit banyak memberikan gambaran, pandangan dan wawasan kepada kita bahwa memang ada seni yang pertunjukan atau seni yang lain yang memang tidak kalah menariknya, dan ini akan terus maju berkembang untuk di Indonesia. Dan kita bangga ada anak Bali yang memilih jalur ini, kemudian menekuni ini, dan akhirnya dia bisa berkiprah sampai ke tingkat nasional. Ini seni ventriloquis. Baik, saya Bambang Kalitus menutup sapa redaksi kali ini. Kita jumpa lagi minggu depan tentunya dengan soal-soal dan permasalahan-permasalahan atau hal-hal yang tidak kalah menarik yang memang harus kami sampaikan kepada Anda, tentunya dengan narasumber-narasumber yang berkompeten untuk menyampaikannya. Sampai jumpa, terima kasih.